Allah akan melindungi saya. Harus mendukung pemberantasan korupsi atau apapun transaksi di Pemkot Kota Bandung. Sepanjang 2025, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat rasuah. Dari bupati hingga pejabat kementerian, tak sedikit nama besar yang harus berhadapan dengan penyidik KPK. Berikut ini deretan pejabat yang terjerat korupsi sepanjang 2025. Yang pertama, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Ia ditangkap pada 10 Desember 2025 dalam OTT di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sehari setelahnya, 11 Desember 2025, KPK resmi menetapkan Ardhito dan 4 orang lainnya menjadi tersangka. Ia diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD Kabupaten Lampung Tengah. KPK menduga Ardhito menerima aliran uang 5,78 miliar rupiah. Uang korupsi dipakai 5,25 miliar rupiah untuk melunasi pinjaman kampanye pilkada, sementara 500 juta rupiah dipakai untuk biaya operasional Bupati. Dalam laporan LHKPN, harta kekayaan Ardhito mencapai 12,8 miliar rupiah. Yang kedua, Abdul Wahid, Gubernur Riau. Pada 3 November 2025, ia ditangkap dalam OTT KPK bersama dengan 9 orang lainnya. 6 November 2025, KPK resmi menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka. Ia diduga meminta jatah preman atau pemerasan terhadap bawahannya di PUPR Riau dengan kesepakatan fee jatah preman mencapai 7 miliar rupiah. KPK menduga Abdul Wahid sudah menerima 4,05 miliar rupiah. Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan nominal 1,6 miliar rupiah. Di LHKPN, catatan kekayaan Abdul Wahid mencapai 4,8 miliar rupiah. Nama berikutnya adalah Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. Pada 7 November 2025, ia ditangkap dalam OTT KPK dengan sejumlah pihak. 9 November 2025, KPK resmi menetapkan Sugiri Sancoko sebagai tersangka. Sugiri Sancoko diduga menerima suap terkait mutasi promosi jabatan ASN dan proyek di RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Kesepakatan suap atau gratifikasi diperkirakan mencapai 2,6 miliar rupiah. KPK juga menduga Sugiri Sancoko menerima 2,6 miliar rupiah tersebut. Di LHKPN, harta kekayaannya mencapai 6,35 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, juga diduga terlibat dalam kasus korupsi. 30 Oktober 2025, Erwin diperiksa oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung. 10 Desember 2025, Kejari Bandung akhirnya menetapkan Erwin sebagai tersangka. Ia diduga terlibat korupsi penyalahgunaan wewenang. Erwin diduga meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan. Kerugian negara sampai sekarang belum diumumkan secara resmi. Harta kekayaan di LHKPN-nya mencapai 25,4 miliar rupiah. Nama selanjutnya adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pada 22 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Kemenaker dan pada 23 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Biaya sertifikasi Rp275.000 dipersulit menjadi Rp6 juta per orangnya. Ebenezer diduga menerima uang 3 miliar rupiah dari pemerasan tersebut. Ia juga mendapatkan 1 unit motor Ducati. Harta kekayaan Ebenezer mencapai 17,6 miliar rupiah. Terakhir adalah Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada 4 September 2025, Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia diduga terlibat kasus korupsi Chromebook dan Google Cloud. Kerugian negara ditafsir mencapai 2,18 triliun rupiah dan diduga ada aliran dana ke kantong Nadiem Makarim mencapai 809,59 miliar rupiah. Nadiem Makarim sampai saat ini juga terus membantah terlibat korupsi. Sepanjang 2025, KPK terus menegakkan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam pemerintahan. Semoga langkah KPK memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pejabat untuk jujur. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.